Hai, kembali lagi dengan sama dia teman-teman ya. Teman-teman, hari ini kita mau bahas beberapa saham teman-teman ya. Beberapa yang cukup menarik. Tapi sebelumnya saya membahas dulu terkait dengan ISG-nya teman-teman ya. ISG hari ini tertahan persis di garis kita ya, persis di garis kita 6948 ya. Ini hampir sama dengan di sini ya. Ini 6920, ini 6970, 6945 ya, mirip-mirip sedikit ya, hampir sama persis. Tertahan di resistnya dengan menguat 0,44% hari ini. ISG udah menguat selama beberapa hari beruntun dengan disertai dengan hampir seluruh MA-nya udah cross di atas MA 100. ISG kalau nanti break 7000 harusnya lebih edan lagi ya, lebih sangar lagi gitu. Cuman teman-teman, hari ini ISG udah di resist ya, bisa beware dulu pergerakan ISG-nya. Sudah di resist, sudah break. Ini kita punya inverted terus kecil sini dan udah di atas itu masuk wilayah sideways-nya. Mungkin akan ada retrace dulu ya, kan udah menguat terus nih, udah berapa kali nih menguat terus nih ya setiap harinya. Memang ISG menguat di topang sama bank-bank besar ya. Yang pertama mungkin ada BBCA. Nah, ini BBCA nih apa ya? Break nih di atas 9.300. Targetnya gimana? ATH dong ya untuk BBCA di atas 9.400. Ini ngebentuk apa ya? Dibilang hammer juga nggak hammer, tapi juga oke banget ini ya untuk pergerakan BBCA. Ya, AK ZP ini masuk pergerakan BBCA. Kalau secara foreign, RMS nanti kita bahas ya. Foreignnya juga akumulasi 2 hari terakhir sampai dengan ya ini hampir 700-an ya, 700-an, hampir ya 700-an miliar lebih. BBCA menguat 2% hari ini. Jadi kalau Big Bang 2% tuh sesuatu tuh ya. Semoga besok bisa break di atas ini, setidaknya menguji sampai 9.400-an. Target kita ya break ATH gitu ya, karena pergerakannya juga kembali menguat, juga keren banget. Statistiknya juga keren meskipun ini cenderung tinggi ya, harusnya ada retrace nantinya, tapi retrace-nya juga harusnya perlahan, jadi kayak gini perlahan, dan ini kan bentuknya juga sideways. Mungkin itu BBCA yang pertama. Berikutnya ada saham BRI juga hari ini sebenarnya keren, tapi memang karena udah ketinggian banget ya, apalagi statistiknya juga udah tinggi dan MACD-nya juga udah tinggi. Hari ini masih menguat ya, 5675 dibandingkan hari kemarin, meskipun ditutup di bawah openingnya di 5700 ini ya. 5700 berarti kan nih kemarin udah 57 enggak ya? Ya, ATH-nya belum ketembus lagi, mau ATH lagi nih ya BBRI. Kalau kita lihat ini akumulasi juga, institusinya CC, brokernya CC, YUZP, ada MG ya, NI jualan, tapi kita lihat CC masuk cukup banyak. BBRI juga cukup keren. BBCA dulu tadi sempat ketinggalan ya. Jadi BBCA teman-teman, kalau yang mau masuk di area mana, mungkin kalau sekarang udah ketinggian nggak berani, kecuali mau spek dia sampai ke ATH-nya ya udah gitu. Kalau belum ya bisa perhatikan dulu sampai dengan area 9100-an ya, 9100-an untuk wilayah entry-nya nanti. Oke, kita balik ke BBRI ya. BBRI wilayah entry-nya di mana? Wilayah entry-nya 5500-an nih ya, 5500-an, 200 poin ya. Jadi untuk BBRI juga harusnya nanti mungkin ada pelemahan dulu, tapi kalau ngeliat volumenya juga buahannya kecil nih ya. Memang targetnya sih emang untuk BBRI juga 6 ribuan jangka panjangnya. Oke, sama seperti itu BBRI. Coba kita cek BBRI ya, masih ada akumulasi ya 300-an miliar lebih untuk 2 hari ke belakangnya, cukup menarik ya.
Oke, ini yang penumpang ISG nih ya. Kemudian Mandiri ini targetnya segini 6.400 ya, berarti BRI berapa tuh kan gitu. Masih ada penguatan hari ini di 5.575-nya. Nguji ke 5.600-nya tadi higher-nya ya. Pergerakan Bank Mandiri. Ini ada akumulasi ya. Ada ZP, ada AK. Jadi masih cukup oke. Ya, ini kalau kita lihat 5 hari ke belakang juga, dari 5 hari ke belakang inilah mereka sempat nembus ke ATH-nya itu. Ya, 1 2 3 4 ya, di sini bener kan, dari sini udah break ke atas itu. Oke. BMRI antrinya di mana ya? Kayaknya kalau BMRI ini agak cukup jauh ya kalau yang mau antri lagi. Perhatikan wilayah 5.200 ya, ini 5185, tapi dia kan kelewatan 25 poin ya, jadi 5175 5.200 berarti. Jadi gitu aja teman-teman ya. 5.200 untuk sampai dengan 5.200 sampai 5.300 wilayah entry-nya. Oke, teman-teman, mungkin itu untuk Big Bang yang penumpang ISG hari ini. Ada saham yang masih cukup menarik. Kayaknya ini perpindahannya sudah mulai masuk ke sektor energi ya kalau kita lihat polanya. Sektor energi yang pertama saya mau bahas dulu ini. Kenapa PTBA? PTBA masih potensi untuk tutup gap ya, tetap potensi untuk tutup gap. Target kita masih cukup jauh ya, mungkin terdekat di 29 dulu. 29 berapa nih? 2920, 2930 ya. Hari ini menguat tipis saja 1%, 2880 PTBA ini. Ini nggak apa-apa nih, tetap ada, karena kalau misalnya dia turun wilayah seterusnya masih di sini teman-teman ya, karena belum boom banget ini. Kalau kayak gini kan tuh kita lihat nih kan, ini bisa 5% sehari gitu kan, nih 5% gitu kan, dari gap up nya di sini ya 4% ke 5% dengan gap up dari 3.600 ke 3.800 sudah berapa persen sendiri tuh, coba kita ukur aja nih. Anggaplah dari opening sampai tertingginya itu 14%an ya, cukup ngeri juga nih, keren maksudnya. Ngeri itu bukan bahaya tapi keren gitu ya. Kalau kita lihat pergerakan asingnya, Dawan returnnya ada buangan, cuman di sini yang menarik yang akumulasi itu AK, BK, Moge, bapak anak naik motor gede gitu ya. Ya, ini spill dikit-dikit nih. Biasanya ada bahasa-bahasa gitu kalau di teman-teman yang udah lama. PTBA. Nah, kan secara pergerakan hijaunya ini juga diiringi dengan asing masuk, jadi masih menarik gitu ya. 11 miliar hari ini pergerakan PTBA. Oh ya, yang masuk jangan lupa perhatikan sampai 2790 2.800-an ya untuk wilayah entry-nya. Kalau mau cepet boleh, yang mau main cepet juga boleh. Yang mau invest sabar aja, karena nanti pasti bakal ada hasilnya. Terus coba, udah kelihatan tadi dikit BRMS ya, tuh ya, BRMS sudah kita gambarin pas banget ya, pas banget sama garis kita 1/103 nih, sorry 172 pas ya. Ditutup di 181 ya, menguat 5% lebih ya hari ini. Kemarin kita udah bilang ini kalau masuk sampai wilayah ini bisa prefer entry. Kalau untuk yang jangka panjang dan mau cicilnya lebih banyak sampai dengan 153 batasnya ya. 1 sampai dengan 153, dan terbukti hari ini juga menguat kembali ya. Kenapa? Karena BRMS ini juga saya lupa tadi jadi masuk LQ45 atau enggak ya, di itu nggak apa-apa, kita nggak terlalu bahas itunya. Nah, nih lihat nih, BRMS nih keren ya akumulasinya gitu ya, keren. Ada bapak anak naik motor gede sama-sama tuh nih ya. Untuk brokernya yang masuk
Targetnya di mana? Masih di 190 sampai dengan 200-an untuk wilayah WRMS. Ya, coba. Meskipun secara asing ada yang lego, ya wajar lah karena mereka kemarin kan ngambil banyak di sini, ngelego 8M masih punya 3M harusnya kan gitu. Ya. Di 171 mereka akung, dibuang 181 kan udah 10 poin sendiri nih. Bayangin kalau dia masuk 11M baru buang 3 masih punya 3M nih. Buang 8M masih punya 3M di dalamnya ya barangnya. Baru kemarin doang ya untuk asingnya. Kemudian ini saham Pak Menteri ya. Saham Pak Menteri Sandiaga. Nih ya. Terus menguat bener, hari ini menguji EMA 60-nya. Bener detektornya distribusi oke. Coba kita lihat dulu. Ada asing, ada BNI, ada LG, ada AK ya. AK-nya ini cukup menarik. ZP ada ZP nih. Meskipun pembuangan hari ini banyak YP nih, nggak tahu YP asing apa YP lokal. Harusnya kalau merah ya asing ya. Pergerakan Adaro hari ini menguat ya 2,88%, 2.500 closing. Targetnya di mana? Targetnya 2.620-annya ya. Gapnya sudah tertutup, ini aman, kita hapus saja gapnya. Secara flow-nya masih terus menguat, targetnya masih ada gap-gap di sini ya. Ini targetnya masih ada gap-gap yang di sini. Areanya di mana? Target jauh banget sih, kita balik ke 3000-an. Balik ke area 3000, ini juga ada gap juga nih ya. Batubara emang suka gitu teman-teman ya, batubara tuh suka ada isu bruk jatuh, ada ini naik. Nah, ini kan Adaro kalau saya nggak salah udah berapa tahun lalu udah 1000-an kok ya. Ya 1000-an. Januari bagi dividen, Mei bagi dividen tuh lihat tuh ya. Mei bagi dividen, Desember ya dekat ke Januari bagi dividen. Saham kayak gini tuh enak dikoleksi ya teman-teman ya. Tuh. Oke. Ada orang masuk di mana? Perhatikan wilayah 2400-an ya. 2390, 2400. Selama nggak break channelnya di 2200-an, 2250-annya, ya udah kita bisa hold atau bisa masuk. Kalau dia turun bisa perhatikan dulu nanti karena terendahnya di area 2000-an. Ya, jadi agak berhati-hati juga karena batu bara gitu, tapi kita lihat polanya sudah mulai masuk ke area batu bara nih ya. Energi-energi. Karena ada rame lagi nih di wilayah-wilayah perang sana. Rusia sama Ukraine ya. Secara asing memang ada di Lego ya, di Lego itu dibuang 4 miliar, tapi ya memang di Lego, tapi harganya masih diangkat terus ya untuk pergerakan ini. Kalau kita lihat secara asingnya kurang kuat, ya udah kita coba patokannya di teknikal gitu, karena juga hari ini transaksinya cenderung besar ya, cenderung besar. Jadi setidaknya kan kita kalau mau punya saham setidaknya ada beberapa keyakinan yang kita pegang, misalnya satu akumnya gede secara asing, oke, atau akum lokalnya juga gede. Kemudian teknikalnya oke, teknikalnya oke, atau fundamentalnya oke, kita kawinin semua tuh. Atau secara fundament harganya masih harga wajar atau masih murah misalnya, atau melihat forecast perusahaan ke depan dengan isu-isu global maupun makro ataupun mikronya ya boleh. Cuman kalau saya setidaknya kita di sini setidaknya ada tiga alasan kenapa kita harus keep atau kita harus punya saham ini gitu ya. Setidaknya 2 sampai 3 nih kalau kita ngeliat Adaro ini kan buangan, buangan gak apa-apa, tapi yang satu kita tahu fundamentalnya batubara hari ini isu batubara juga pemilik batubara juga masih bagus. Kedua, secara tren mulai naik, mulai up ya dari pelemahannya sejak Mei kemarin, jadi sudah mulai ada tanda-tanda mau reversal. Itu yang kedua ya kalau buat kita. Yang ketiga, ada beberapa gap-gap yang belum tertutup. Target kita kalau untuk perkembangan saham itu kan harusnya cenderung meningkat ya, apalagi sekelas Adaro. Jadi
ada target-target yang agak panjang yang bisa kita cek gitu ya untuk pergerakan saham-sahamnya gitu. Jadi teknikalnya apa aja selain secara flow ini oke, kemudian secara pergerakan target-target kita di sini juga ada yang harus ditembus. Kemudian dividennya 2 kali nih setahun misalnya, itu juga menjadi alasan kita ya teman-teman. Itu harus teman-teman juga harus bisa nih untuk kalau misalnya punya saham kenapa kok hold, atau saya ini jangka pendek yang penting cepet, flow-nya bagus, frekuensi bagus, volume oke, boleh, itu prefernya ke situ. Tapi kalau kita memang karena di sini juga sambil kerja, jadi kalau bisa swing, kalau bisa harian. Jadi gimana kesempatan mantau ada sedih dan memberikan ketenangan yang pasti ya. Kalau kita senam jantung ya jangan paksain untuk trading, mungkin invest saja jangka panjang jadi. Tapi kita harus tahu juga wilayah low entry-nya. Ada juga yang suka ngomong dia DCA nih, di sini DCA, di sini DCA. DCA-nya lihat dulu DCA-nya buy apa? Apakah buy penurunan ya? Jatuhnya average gitu kan? Atau memang ya udah saya pasti tiap bulan nyisihin sekian misalnya untuk diinvest saham. Nah, investnya pun kan bisa dilihat setidaknya dalam 1 minggu pergerakan gimana, positif kah, negatif kah, atau mungkin kayaknya belum sampai nih batas penurunannya. Nah, itulah perlunya kita juga belajar terkait dengan teknikal ya teman-teman. Oke, setelah ada tadi PTBA juga sudah, Barama juga sudah. Saya mau ke satu sektor yang agak melenceng, tapi ini menarik dan mungkin sebagai saham penutup kita ya yang mau kita bahas. Oke, jadi SMA wilayah terendahnya nanti di wilayah 140 sampai 130-nya. Selama tidak break di bawah ini masih oke untuk di hold karena jangka panjangnya harusnya masih bagus secara pergerakan. Juga hari ini menguji resist ya, sudah beberapa kali menguji resist. Jadi kan memang nggak semua langsung bisa break ya, karena masih tertahan di sini. Ini ada resistnya. Terus memang masih belum bisa menembus ke area MA 100-nya. Tapi hari ini masih bergeraknya tertahan di wilayah MA 60-nya ya. Closingnya masih kena MA 60. Oke. Meskipun ini mau ada dead cross. Nah, cuman ini divergent karena secara prognostiknya mau golden cross, bukan mau, sudah golden cross ya. Secara MACD-nya memang masih melemah, tapi ini tetap menarik buat kita. Para teman-teman yang mau entry boleh kok sampai dengan 150, nanti entry lagi di mana average-nya sampai dengan 130-annya ya. 133 deh gitu ya untuk pergerakan SMA. Hari ini kita lihat ya masih buangan, memang masih buangan SMA, karena memang kemarin 2 hari terakhir, 3 hari terakhir masih ada buangan cukup masif. Tapi SMA masih tetap cukup menarik. Nih ya. Nah, kalau secara asing ada koleksi dikit-dikit 700 juta aja ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu beberapa saham yang udah kita kasih view kita buat teman-teman. Kita doakan semua untuk bisa cuan selalu ya, semoga dijabah bisa cuan semuanya. Terlebih yang memang dapat list dari kita, mungkin kita insight-nya kurang nih, kita insight-nya wah ini yang dibahas teknikal mulu ya, kita coba butuh masukan juga buat teman-teman. Kalau misalnya kita mau buka dari pair PBV mungkin kita juga bisa, tapi memang akan lebih banyak waktunya ya. Teman-teman, kita doakan semua bisa cuan terus dari hari ke hari. Hati-hati, tadi udah kita sampaikan ya, kita infoin IHSG on resist ya, jadi be careful teman-teman semuanya, berhati-hati. Semoga tapi besok bisa break dan kembali ke wilayah 7 ribuannya supaya bisa lebih masif untuk invest maupun tradingnya. Buat teman-teman oke mungkin itu aja buat teman-teman. Sekali lagi terima kasih yang udah mantau channel kita. Dukung juga ya channel kita dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini biar bisa berkembang dari hari ke hari. Oke, terima kasih, salam cuan dan see you.